Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, seperti biasa sebelum memulai pelajaran qabla dars kita merajaah atau setor hafalan terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang mau mulai? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-thaminu wal-ashrun an Abi Najih al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي Inna kulla bid'atin. Nah. Fa inna kulla bid'atin dalalah rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Barakallahu fikum. Insyaallah. Tafadhol. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Silakan cepat-cepat. Waktu kita singkat dan pembahasannya cukup padat ini, panjang. Mudah-mudahan kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-hadits ats-tsamin wal 'ishrun an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Barakallahu fikum. Baik, siapa lagi? Yalla, bagus ini kalau dihafal hadisnya. Silakan. Habis? Lama. Siapa lagi yang hafal? Maafi? Ya, taib. Kalau sudah habis, kita jelaskan. Barakallahu fikum jami'an. Taib. Mudah-mudahan Allah membantu ya. Subhanallah. Kita masuk pada hadis yang akan kita bahas pada hadis ini, yaitu seputar berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Pembahasan yang berat. Tapi insyaallah mudah-mudahan Allah membantu kita untuk membahas permasalahan yang sangat penting ini. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah. Abu Najih ini kunyah. Beliau adalah Irbad bin Sariyah, seorang sahabat dari Bani Sulaim.
Islam bersama 7 orang datang kepada Nabi dari Bani Sulaim, dan beliau adalah yang tertua dan beliau ikut membaiat Nabi. Beliau ini ya termasuk sahabat Ahlus Sufah, sehingga beliau sering bersama Nabi. Disebutkan tentang beliau ini bahwa beliau ini meriwayatkan ya 31 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan ya hadis beliau ini termasuk sahabat yang tidak dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itu seputar tentang rawil hadis, tentang sahabat yang mulia ini. Beliau termasuk sigar sahabat atau kibar sahabat? Sahabat senior apa junior? Ada yang dapat informasinya? Nah, berarti tidak ada yang sama sekali melihat biografinya. Penting, biografi sahabat penting. Banyak kitab yang ditulis tentang buku-buku biografi sahabat. Di antaranya kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, karangan siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Di antaranya adalah yang lebih duluan daripada itu Usudul Ghabah, karangan siapa? Ibnu Athir. Nah, itu 2 kitab yang paling bagus referensi tentang sahabat Nabi. Jadi kita jangan mengklaim saya salafi tapi tidak tahu sahabat, tidak cinta tentang sahabat dan tidak mau membaca biografinya, itu tidak mungkin. Harus kita belajar dari sirah hidupnya para sahabat. Banyak faedah yang diambil dari mereka. Baik, karena mereka adalah generasi yang terbaiknya umat ini. Ya, sebagaimana Nabi SAW memberi mereka rekomendasi atau tazkiyah, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, ini generasi sahabat. Jadi banyak ya pentingnya kita membahas tentang mereka. Qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kami mau'izah, wasiat atau wejangan, nasihat. Wajilat minhal qulub, yang menyebabkan hati kami itu wajilat itu khafat, itu takut. Wa dharafat minhal a'yun, dan menyebabkan air mata meleleh. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah wejanganmu ini atau nasihatmu ini adalah nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan. Fa'ausina, kalau begitu berilah kami wasiat. Qala, Nabi bersabda, usikum bittaqwallah, saya mewasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikumul 'abd, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abd, yaitu sara amiran, yakni walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak hamba sahaya. Abdun Habasyi, ada sifatnya, walaupun seorang budak atau hamba sahaya yang berasal dari negeri Ethiopia, seorang budak yang berasal dari Habasyah, Ethiopia, kulit hitam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, artinya yang masih panjang usianya, maka pasti dia akan melihat perselisihan, pertentangan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, alaikum arti wajib, seperti Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib. Fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku.
wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin ba'di, dan sunnahnya para khulafa, para khalifah ar-rasyid setelahku yang mendapat hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian, gigi geraham. Terus setelah beliau memberi nasihat, terus beliau memberi peringatan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian terhadap perkara baru dalam agama, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini hadis yang agung, hadis yang mulia yang berisi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan umatnya. Pertama wasiat, ya kita berbicara tentang wasiat. Wasiat itu penting. Ya, wasiat itu beda dengan nasihat biasa. Ya, ini disebutkan dalam riwayat lain, ya, kalau antum baca biografinya Abu Najih Irbad bin Sariyah ini, maka kejadian ini disebutkan dalam hadis beliau itu pada saat salat subuh. Setelah salat subuh, Nabi memberi wejangan dan nasihat yang sangat berkesan di hati para sahabat, yang menyebabkan mereka menangis dan menyebabkan hati mereka tersentuh. Dan kaedahnya memang kalau seseorang hatinya tersentuh, maka otomatis dia akan menangis karena menunjukkan kelembutan hatinya. Sebaliknya, orang yang tidak tersentuh hatinya tidak mungkin akan menangis, kecuali kalau pura-pura menangis, alias air mata buaya, ya. Dia tidak sedih, tidak, tapi lihat orang menangis dia juga ya pura-pura menangis daripada dituduh nanti, tidak. Ya, artinya air mata buaya. Tapi asalnya bahwa orang yang menangis itu pastilah orang yang tersentuh hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan wejangan seperti ini adalah hal yang disyariatkan bagi kaum muslimin. Tapi ingat bahwa Nabi tidak selalu memberi wejangan kepada para sahabatnya. Beliau tidak sering memberi wejangan, hanya sesekali. Bahkan disebutkan bahwa sahabat itu hanya sekali dalam sepekan saja memberi wejangan supaya tidak ada kebosanan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya beliau. Setiap hari Kamis biasanya para sahabat memberi wejangan. Ya seperti kita inilah. Kita tidak setiap hari kita membahas, ya sekali sepekan. Mudah-mudahan antum tidak bosan bersama ana, ya. Kemudian berkaitan dengan mau'izatun wajilat minhal qulub, yaitu wejangan atau nasihat yang menyebabkan hatinya itu takut, menyebabkan air matanya meleleh. Ini benar-benar berkesan sekali. Betul-betul wejangan yang sangat sempurna, sampai betul-betul sampai dihafal dan dinukil ini wejangan atau wasiat kepada kita. Ya. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah perpisahan, seolah-olah engkau mau meninggalkan kami. Ini persis seperti peristiwa Haji Wada. Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Silakan pelajari ambil dari saya cara manasik kalian, barangkali nanti tahun berikutnya kita tidak ketemu lagi. Jadi itu memberi tanbih, memberi ihtimam, ya, perhatian yang lebih, karena kalau orang ingin meninggalkan wasiat itu pasti tidak akan berulang lagi itu wasiat. Karena itu yang terakhir, namanya saja wasiat. Sesuatu yang terakhir. Kecuali wasiat safar itu masih ada kemungkinan dia kembali. Tapi kalau wasiat kematian misalnya sudah mati tidak mungkin lagi hidup. Makanya dia mengambil pesan yang paling penting di antara yang terpenting. Apa wasiat pertamanya? Wasiat pertamanya yaitu usikum bittaqwallah. Karena ini kuncinya sebenarnya. Kunci semua wasiat setelahnya itu kembali kepada yang pertama ini, yaitu takwa kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah artinya kita takut kepada Allah.
Takut dalam arti menjalankan perintah dan menjauhi larangan di atas basirah, di atas ilmu tentunya, bukan di atas hawa nafsu. Itu artinya takwa. Karena secara bahasa takwa itu artinya dia berasal dari kata al-wiqayah. Makanya Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kalimat takwa itu asalnya al-wiqayah. Wiqayah itu artinya benteng, tameng yang melindungi kita dari siksa Allah. Makanya caranya bagaimana? Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu cahaya ilmu. Bukan asal-asalan, bukan semau-maunya, bukan sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini akan lebih jelas lagi dengan nanti akan datang penjelasan berikutnya. Kemudian setelah itu Nabi berwasiat yang kedua. Apa wasiat yang keduanya? Was-sam'i wat-tha'ah. Mendengar dan taat. Ini satu paket. Mendengar saja tidak cukup. Karena Yahudi juga mendengar, tapi mereka bedanya dengan kita apa? Mereka melanggar. Kata Allah dalam Al-Quran menceritakan tentang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami tidak taat. Bedanya dengan kita, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu perbedaannya. Jadi Yahudi juga mendengar, tapi mereka tidak taat. Bahkan disebutkan, saking luar biasanya banana orang Yahudi. Apa artinya lagi? Hah? Apa? Bandel. Bandelnya orang Yahudi, dia sengaja bertanya kepada Nabi Musa, bukan untuk dia ingin menjalankan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, tapi dia ingin tahu jawabannya Nabi Musa, kemudian untuk mereka langgar. Luar biasa gangguan orang Yahudi kepada Nabi Musa. Makanya ketika itu jadi motivasi bagi Nabi kita, Nabi Muhammad. Ketika beliau diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau selalu ingat kepada Nabi Musa, bagaimana luar biasanya gangguan Bani Israel terhadap beliau. Jadi begitu ya. Kalau kita sami'na wa asaina, agak miriplah kita dengan mereka. Kita itu kalau dibilang Yahudi pasti marah. Tapi kelakuan kita mirip Yahudi. Nah, itu biasa. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai ya. Itu yang pertama. Was-sam'i wat-tha'ah. Mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian, amir kalian, wali amir kalian adalah seorang budak sahaya, hamba sahaya. Ini yang perlu dipaham. Pertama di sini yang perlu diketahui, ini perkara berat. Taat pada pemerintah itu tidak gampang. Padahal pertama perlu kita paham bahwa taat kepada pemimpin itu bagian dari ketakwaan kepada Allah. Tapi sengaja ini Nabi pisah antara taat kepada pemimpin tersendiri dengan takwa tersendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya ini taat kepada pemimpin. Seperti halnya misalnya firman Allah dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Ini kita ambil faedah di sini bahwa bukankah an-nisa, yaitu wanita, juga bagian dari dunia? Tapi kenapa Allah pisahkan penyebutannya antara wanita dengan seluruh dunia ini? Menunjukkan apa? Betapa besarnya fitnah wanita. Allah memulai dengannya dan dipisahkan dari seluruh fitnah dunia yang ada, dari harta ya, dari emas, perak, ladang, kuda, kendaraan dan seterusnya. Ini contohnya. Nah, di sini diuji kita sebagai kaum muslimin yang mengaku ahlus sunnah, yang mengaku pengikut salaf, yang mengaku aswaja ya, ahlus sunnah wal jamaah singkatannya ya. Ya. Buktikan kalau memang antum pengikut sunnah, bahwa prinsipnya Ahlussunnah adalah taat kepada pemimpin meskipun dia pemimpin zalim, selama dia muslim.
Kalau dia pemimpin adil, itu tidak ada perbedaan pendapat. Semua orang sepakat untuk mentaati pemimpin yang adil. Kapan orang berbeda? Ketika pemimpinnya zalim. Di sini banyak terpecah-pecah kelompok. Ada yang menyerukan pemberontakan. Khuruj ya. Min waliyil amr. Ada yang menyerukan, ya minimal pemberontakan itu terbagi dua. Ada pemberontakan dengan senjata, ada pemberontakan dengan lisan. Pemberontakan dengan senjata kerusakannya luar biasa. Bisa menyebabkan pertumpahan darah. Tapi perlu diingat bahwa pemberontakan dengan lisan jauh lebih besar dan jauh lebih luar biasa akibatnya. Bayangkan kalau misalnya sekelompok orang keluar dari pemerintah yang sah dengan senjatanya, itu cuma seberapa? Bisa dihadapi dengan senjata dan bala tentara. Contohnya bisa dihadapi. Tapi bayangkan kalau orang huruf dengan lisannya, dia provokasi orang, dia khutbah misalnya di channel TV nasional lagi misalnya. Semua masyarakat melihat. Dia mendengar khutbahnya berapi-api untuk memprovokasi masyarakat. Pertama untuk tidak percaya kepada penguasa, yang kedua untuk memberontak kepadanya. Bayangkan satu negara bisa digerakkannya. Dan itu yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Di Suriah, di Mesir, di Libya. Antum melihat kerusakan yang terjadi di sana. Dan itu jauh dari manhajnya Ahlussunnah. Ahlussunnah, ulama Ahlussunnah berbeda dengan ulama Ahlul Fitan wal mihan. Ulama Ahlul Fitan, mereka itu seolah-olah memberontak kepada penguasa yang zalim, itu adalah jihad. Kalau ulama Ahlus Sunnah, mereka lebih faqih, lebih tajam penglihatannya dan jauh pandangannya ke depan. Mereka bisa mencium fitnah sebelum fitnah itu terjadi. Sedangkan ulama Ahlul Fitan, mereka terjadi fitnah baru mereka sadar, oh ternyata ini fitnah. Tapi sudah terlambat, buat apa? Orang sudah banyak meninggal. Dan kau akan bertanggung jawab di setiap tetesan darah yang akibatmu orang bertumpahan darah. Tidak gampang itu. Dan ini termasuk prinsip yang paling prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau antum lihat ada orang yang memprovokasi kepada penguasa muslim yang zalim, yang sah, ya untuk ya apakah berupa provokasinya berupa lisannya ataupun provokasi dengan senjatanya, maka yakinlah seyakin-yakinnya itu bukanlah Ahlus Sunnah. Itu bukan prinsip dari Ahlus Sunnah. Karena Nabi mengatakan wasam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum abdun habasyi. Kurang jelas apa lagi ini perkataan? Mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Budak boleh tidak jadi pemimpin? Tidak memenuhi syarat. Budak itu bisa dijual belikan. Dirinya saja dia tidak miliki, bagaimana dia mau memimpin orang. Tapi kalau dia telah berkuasa, memegang kekuasaan, dia memiliki wilayah, memiliki tentara, maka wajib untuk mentaatinya. Ya. Baik. Sampai di sini paham atau tidak? Paham ya? Agak berat pembahasannya ya. Sampai beratnya antum sampai lupa mencatat. Baik, kita lanjut. Jadi pertama di sini Nabi dengan sangat jelas dan tegas mengatakan wa in ta'ammaru 'alaikum abdun habasyi. Ini termasuk juga dari cabangnya ini bahwa orang yang mendapat pemerintahan dengan cara yang tidak Islam, misalnya dengan tagollub misalnya, dia merampas kekuasaan dengan cara paksa dan dia berhasil menjadi penguasa dengan cara yang seperti itu, cara yang tidak diakui dalam Islam misalnya. Tapi Islam memandang namanya maslahat umum. Kalau orang kudeta misalnya, dia menggulingkan penguasaan lama, kemudian dia berhasil memegang kekuasaan, apakah dia dikudeta lagi? Jawabannya tidak, haram hukumnya dalam Islam, karena tidak akan habis. Ya kalau dikudeta lagi kan begitu seterusnya. Maka dalam Islam sangat memperhatikan kemaslahatan ini. Makanya kaidah yang antum pegang dalam hal ini adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu selalu didahulukan daripada mengambil keuntungan. Keuntungan apalagi keuntungannya keuntungan pribadi.
Bukan keuntungan orang banyak, keuntungan pribadi sebenarnya. Ada orang dizalimi, dia provokasi orang banyak karena diambil tanahnya, dirampas haknya. Padahal Nabi di riwayat yang lain pernah ditanya oleh sahabat. Nabi pernah menggambarkan akan datang nanti pemimpin yang jasadnya jasad manusia, tapi hatinya hati setan. Itu digambarkan oleh Nabi saking jeleknya dan jahatnya ini pemimpin. Lalu sahabat bertanya, apakah boleh kami mengangkat senjata kepada pemimpin seperti ini kalau kami bertemu dengan mereka, ya Rasulullah? Nabi menjawab, la, isma wa ati'. Dengar dan taat. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun mereka memukulmu dengan zalim tentunya. Wa akhadha malak, dan merampas hartamu dengan kezaliman. Isma wa ati'. Jelas sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaupun sebagian orang berusaha melemahkan ini hadis, padahal ini jelas riwayat Imam Muslim. Kenapa dilemahkan? Karena tidak cocok dengan kelompoknya yang suka demo-demo ya, suka memberontak. Tapi dia bukan ahli hadis. Satupun karangannya dalam bidang hadis tidak ada. Tapi dia termasuk rujukan orang. Dosa kita sebut nanti rame lagi. Kita sebutkan saja yang faktanya bahwa itu ada. Orang berusaha melemahkan hadis yang jelas-jelas sahih karena tidak cocok dengan pemahamannya. Ya, sekiranya itu makanya Imam Ahmad memasukkan ini termasuk prinsip dalam usul sittah. Sudah bahas usul sittah Imam Ahmad. Itu yang salah satunya ini. Itu taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu apa? Zalim. Satu hari ya tanpa pemimpin lebih baik, satu hari dengan pemimpin yang zalim lebih baik daripada 40 tahun tanpa pemimpin. Coba antum bayangkan, satu hari saja tidak ada pemimpin yang memimpin ini negara, tidak ada polisi, tidak ada pemerintah. Kalau antum kehilangan, ke mana mau mengadu? Tidak ada orang yang dianggap sebagai orang yang mengatur urusan kita, urusan ekonomi, urusan keamanan dan seterusnya. Coba bayangkan satu hari saja. Makanya telah berlalu dalam kesempatan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, dalam hadis tentang Allah yang orang yang Allah berikan dunia kepadanya, dimulai dari apa? Keamanan. Baru setelah itu apa? Kesehatan. Keamanan kenapa lebih dahulu? Percuma orang sehat kalau tidak aman. Dia bisa tidur. Coba antum taruh kambing dalam keadaan sehat walafiat di dalam sebuah hutan, kemudian taruh serigala di sekelilingnya, bisa nggak tidur tuh kambing? Tidak bisa dia. Itu kambing, itu contoh saja. Manusia, kalau dalam keadaan kacau ini negeri, dia aman di rumahnya, banyak hartanya, tidak ada guna. Kenapa? Dia tidak bisa tidur. Tidak bisa. Karena takut, selalu dihantui ketakutan. Baik. Saya kira itu sangat jelas ya. Karena kadang orang susah sekali ya, kadang memperjelas sesuatu yang sudah jelas. Ini yang agak repot ini. Memperjelas sesuatu yang jelas itu lumayan sulit. Tapi tidak masalah. Kadang sebagian orang tidak sampai logikanya ke sini. Bagi mereka yang penting kita tuntut hak kita. Berdalil lagi dengan jihad itu mengatakan kalimat hak di sisi pemimpin yang zalim. Itu kan di sisi. Di Nabi sebutkan apa? Di sisi, di depannya langsung. Jangan berkoar-koar di media, jangan di mimbar-mimbar, itu bukan di sisinya. Itu namanya memprovokasi orang. Kalau kita mempunyai nasihat kepada pemimpin, pertama ikhlaskan dulu kita punya niat. Betul ini nasihat atau tidak? Kalau kita punya nasihat berarti berbeda uslub nasihat dengan caci maki. Itu sangat beda. Itu yang pertama. Karena Imam Syafi'i berkata kalau kamu menasihati saya di depan umum, itu bukan nasihat namanya. Itu apa? Mencaci maki. Cari berkata Imam Syafi'i tentang itu. Perbedaannya nasihat dan caci maki itu tidak mempermalukan. Itu yang pertama. Yang kedua dengan sembunyi-sembunyi. Kamu ingin terkenal atau ingin menasihati? Kalau ingin terkenal ya lain lagi ceritanya. Kamu ingin buat sensasi, ya tweet di Twitter atau di Facebook, nggak rame orang. Nah, itu cari sensasi, bukan nasihat namanya. Kau di depan jamaahmu, kau bilang begini dan begitu, itu cari sensasi, bukan nasihat. Karena kalau yang namanya nasihat, itu sampai kepada orangnya, jika dia terima, alhamdulillah. Jika dia tidak terima juga alhamdulillah. Kenapa? Kewajibanmu hanya inna ma'alaika al-balag wa inna alaina hisab. Sesungguhnya kewajiban kamu cuma menyampaikan, dan bagi kami lah
hisab mereka. Jadi tidak harus orang yang dinasihati apa? Menerima. Itu yang jadi masalah kadang. Nah, itu yang perlu dipahami. Terus, kan panjang cerita kita tentang ini. Padahal ini ada yang lebih panjang daripada ini. Tentang masalah yang terakhir. Tapi tidak salah ya. Kita lanjut. Wasiat berikutnya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ya dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Perbedaan pikiran, perbedaan mazhab, perbedaan akidah, perbedaan pendapat. Banyak. Ini bentuk alamat min alamatin nubuah Nabi. Karena perbedaan ini belum ada di zaman Nabi. Belum ada. Belum ada mazhab ini, mazhab itu. Belum ada. Tidak ada namanya mazhab Umari, Abu Bakari, Ali, Utsmani. Tidak ada. Belakang ada mazhab Syafi'i, Hambali, nggak ada itu dulu zaman Nabi. Satu saja dulu. Kalau orang berbeda pendapat langsung merujuk kepada Nabi. Tapi Nabi sudah mengatakan akan terjadi ini. Berarti sesuatu yang gaib namanya. Belum terjadi di zaman beliau. Tapi dan kenyataannya, faktanya apa? Terjadi. Itu bentuk alamat min alamatin nubuwah. Tanda kenabian. Sesuai dengan prediksi persis. Ini persis sama dengan hadis yang lain, yaitu apa? Satakhtalifu hadhil ummah ila salas wa sab'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah. Kecuali satu golongan. Manhum ya Rasulullah? Siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi al-yawma ashabi. Siapa yang ikut aku dan para sahabatku. Itu saja yang lolos. Itu firqah najiyah namanya. Kelompok yang selamat. Jadi itu sama dengan itu. Sesuatu yang memang sudah diprediksi oleh Nabi dan persis. Jadi ada namanya fakta. Faktanya seperti apa yang beliau katakan. Terpecah belah ini umat. Penyebabnya apa? Bid'ah. Masalahnya apa? Masalahnya banyak umat Islam sekarang ini yang masing-masing mengklaim dirinya di atas sunnah. Solusinya apa? Belajar. Solusinya belajar. Karena kalau setiap orang mengklaim ini dia yang benar, dia tidak akan bisa paham kalau dia di atas sunnah sampai dia tahu itu sunnah. Caranya apa? Dengan belajar. Makanya kalimat Nabi fa'alaikum bisunnati itu ada isyarat di situ wajibnya seseorang belajar. Karena mustahil seseorang bisa mengenal sunnah tanpa ilmu. Itu mustahil. Dengan mendengar-dengar saja, cuma lihat saja, tidak ada. Tidak ada orang kenal sunnah dengan begitu. Dia nonton YouTube 1 jam, habis kuotanya selesai. Tidak ada orang kenal sunnah dengan lengkap seperti itu. Makanya kadang orang banyak salah paham. Kaedahnya ini lengkap. Islam ini agama yang terang. Lailuha kanahariha. Malamnya itu sama terangnya dengan siangnya. Tidak ada yang tersembunyi dalam agama Islam. Cuma ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, itu makanya orang belajar. Dan perselisihan di sini, perselisihan yang tercela. Makanya Allah mencela perselisihan di dalam Al-Quran. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ulaika lahum adzabun azim. Jangan sekalian seperti orang-orang yang berpecah belah, yang bercerai-berai setelah datang kepada mereka penjelasan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi jangan dibilang ikhtilafu hadhil ummah rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafnya atau perbedaan umatku adalah rahmat. Hadis maudhu, hadis palsu. Bertentangan dengan ayat dan secara sanad juga ada seorang yang ditulis sebagai pemalsu di sana. Jadi orang kadang sengaja dia buat itu hadis supaya untuk mentolerir kesesatan-kesesatan yang ada. Supaya kita tidak mengingkari itu yang namanya kesesatan. Sehingga dipakailah hadis-hadis yang seperti ini. Yang jelas bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang perlu dipahami. Kemudian di sini Nabi mengatakan, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin. Sebelumnya, berapa menit lagi azan? 10 menit. Insyaallah. Baik, kita lanjut. Jadi solusinya Nabi berikan. Ketika Nabi menyebutkan masalah, langsung ada solusi setelahnya.
Tidak ada solusi yang lain. Siapa yang ingin umat ini bersatu, tidak berpecah belah, maka dengar ini solusinya. Apa solusinya? Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku. Wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin ba'di. Yaitu, dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigit kuat-kuat dengan geraham kalian. Gigit kuat-kuat dengan geraham. Itu namanya kinayah ya, uslub balagi ya. Jadi seolah-olah sunnah ini seperti jism ya, seperti daging yang digigit ya. Ini sunnah bukan makanan, digigit. Tapi ini namanya apa? Isti'arah. Jadi seolah-olah menggambarkan tamasukut tam. Berpegang dengan seteguh-teguhnya, sekuat-kuatnya. Kalau dengan gigi depan gampang lepas. Tapi kalau gigi taring sekuat apapun orang menyelisih kita, kita tidak akan goyang. Itu namanya apa? Isti'arah. Jadi orang benar-benar bertamasuk dengan tamasuk yang kuat. Sunnah di sini segala apa yang ya lebih luas cakupannya daripada sekedar makna hadis. Jadi di sini Nabi mengatakan alaikum bisunnati. Makanya Nabi ulama mengibaratkan orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi kasafinatin Nuh. Seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik masuk ke dalamnya dia selamat, tapi siapa yang tidak mau maka dia akan tenggelam. Begitulah sunnah. Jadi jangan bilang ada solusi lain, tidak ada solusi lain. Itu. Jadi yang memecah belah sebenarnya apa? Bid'ah, bukan sunnah. Jadi kalau kita ahlus sunnah, kita berusaha mengajarkan hadis kepada orang, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada orang, menyuruh orang untuk mengamalkan sesuai yang diturunkan oleh Allah kepada Nabinya, kita dibilang pemecah belah. Yang sebenarnya memecah belah itu bid'ah. Coba kalau semua kembali ke jalur utama, ke jalur sunnah, selesai masalah, tidak ada masalah. Tapi belakangan orang datang dengan pemikiran-pemikirannya, dengan perasaan-perasaannya. Serusak ini agama. Kemudian datang orang yang ingin memurnikannya, membersihkannya dari kotoran-kotoran itu. Dibilang apa? Pemecah belah. Wahabi. Itu yang lebih kerennya, yang lebih terkenalnya. Kalau pemecah belah masih kurang terkenal. Wahabi lebih terkenal itu. Nauzubillah. Dengan gelar-gelar yang membuat orang lari dari kebenaran. Mereka bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Nah, kembali, wa sunnah khulafa ar-rasyidin, dan Nabi juga memerintahkan kita berpegang kepada sunnah khulafa ar-rasyidin, itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ar-rasyid itu maksudnya orang yang mendapat petunjuk ya. Ar-rasyid itu lurus artinya. Ada 3 ya. Ar-rasyid, al-ghawi, ad-dal. Ini perlu untuk membedakan. Ar-rasyid itu orang yang mendapat hidayah ya, karena kenapa? Karena dia mengikuti ilmu. Makanya dibilang mahdiyin, yaitu sesuatu konsekuensi yang saling berkaitan. Orang tidak mungkin bisa dapat lurus jalannya kecuali dengan mendapat hidayah, dengan ilmu. Yang kedua namanya al-ghawi. Al-ghawi dia dapat petunjuk, tapi dia tidak ikuti itu petunjuk sehingga dia tersesat. Yang ketiga namanya ad-dal, waladhdallin, sesat. Bedanya dengan al-ghawi apa? Dia ini sesat karena memang tidak ada ilmu. Ar-rasyid menggabungkan antara ilmu dan amal. Dia ikuti itu ilmu sehingga dia dapat hidayah. Baik. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa rasyidin, abdu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan geraham kalian ya. Baik, ada pesan. Baik. Addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan geraham kalian, wa iyyakum. Tadi namanya nasihat. Sekarang peringatan, waspada kalian. Wa iyyakum, tahdzir, peringatan. Wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian terhadap perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini solusinya. Nabi memberikan solusi untuk waspada terhadap bid'ah. Ya. Sekarang kita
menyebutkan apa itu bid'ah. Nah, ini banyak orang, wah, susah ini kalau dia. Baik, tapi tidak masalah ya. Kalau kita takut menyampaikan kebenaran, kapan lagi orang bisa tahu ya? Harus kita jelaskan sejelas-jelasnya biiznillah. Berapa menit lagi azan? Atau sudah azan? Iya, sudah azan, kita lanjut. Sudah azan belum? Berapa menit? 4 menit. Sebelum kita lanjut, nanti takutnya lagi enak-enak menjelaskan terpotong. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, kita lanjut saja kalau begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya. Baik. Bagaimana kalau pemimpinnya ada pemimpin kafir? Ya. Pertama kita harus jelaskan dulu. Kalau pemimpin kafir yang dimaksud itu pemimpin yang jelas-jelas kekafirannya, bukan dugaan. Kadang ada orang yang memvonis pemimpin itu kafir padahal dia tidak kafir. Nabi memperbolehkan kita mengangkat senjata kepada pemimpin kafir. Dengan syarat kafir yang sharih, yang benar-benar kafir, tidak diragukan kekafirannya. Tapi ulama menjelaskan, seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, dengan syarat memiliki kemampuan untuk menggulingkannya. Itu yang pertama, syarat yang paling pertama dipenuhi, dia memiliki kemampuan. Yang kedua, diperhatikan maslahat dan mafsadatnya. Itu banyak pertimbangannya untuk khuruj dari pemimpin kafir. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh khuruj, wajib bersabar. Nah, silakan azan dulu. Baik, kita lanjut pada pembahasan perkara bid'ah ya. Ini agak berat ini, antum siap-siap. Bid'ah terbagi dua. Secara bahasa kita definisikan dulu ya, dan secara istilah. Ya, secara bahasa segala sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi. Ya, secara istilah yang berkaitan dengan syariat. Perkara ibadah, perkara akidah, ya, perkara hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi. Itu perlu diperhatikan pembagian ini. Karena kita akan jelas nanti dengan pembagian ini kita akan bisa menjawab beberapa syubhat seputar bid'ah. Ya. Seperti syubhat ya, yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan mazmumah, bid'ah baik dan bid'ah yang tercela. Pembaginya siapa itu? Imam Syafi'i. Imamnya kita orang Indonesia. Walaupun kita katakan semua imam itu adalah imam kita, tapi permasalahannya di Indonesia ini selalu Imam Syafi'i. Baik, kita angkat Imam Syafi'i karena kita selalu berdalil dengan Imam Syafi'i. Sekarang kita pengen bahas itu. Betulkah itu pembagian? Wah, sudah mulai ini diperhatikan kalau betulkah itu pembagian, seolah-olah Anda lebih hebat daripada Imam Syafi'i ya. Tidak begitu. Kita akan bahas secara pelan, jangan emosi ya. Kita harus bahas ini secara baik-baik, secara ilmiah. Karena kita akan menukil perkataan ulama-ulama yang sekaliber dengan Imam Syafi'i. Ya, kita statusnya di sini bukan menghakimi Imam Syafi'i. Dan diikuti pernyataan ini oleh murid-muridnya atau pengikutnya dari kalangan ulama seperti Imam Nawawi, Imam Iz bin Abdissalam, itu yang digelari dengan sultannya para ulama. Ya, itu gelar yang luar biasa itu, tidak main-main itu gelar. Ya, karena keteguhan beliau dalam membela sunnah. Bahkan Imam Iz bin Abdissalam lagi membagi bid'ah itu menjadi 5. Berdasarkan hukum syariat, ada wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Lebih banyak pembagiannya. Baik, sekarang kita lihat.
pembagian bid'ah oleh Imam Syafi'i ini. Pertama kita katakan, Nabi mengatakan dalam hadis ini, fa inna kulla wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada Nabi kecualikan satu pun. Nabi tidak bilang yang hasanah baik, yang sayyi'ah sesat. Tidak ada seperti itu pembagiannya. Nabi bilang kul. Ini umul bab namanya ini. Kalimat kul kan banyak yang semakna dengan kalimat kul. Kul itu artinya semua kan. Kul ada jami'. Jami' itu ada juga semua. Kullukum jami'an. Itu penekanan. Tapi kul itu umul bab. Dalam ilmu nahwu antum belajar itu. Berarti penekanan yang betul-betul tidak ada pengecualian, istisnanya tidak ada. Sekarang ada yang membagi bid'ah menjadi 2, ada yang menjadi 5. Nah, bagaimana ini cara menjelaskannya? Pertama kita bilang, ya. Pertama, yang dimaksudkan oleh para imam kita, pertama kita tentu karena mereka ulama, kita membangun apa? Husnuzan, berbaik sangka. Karena mereka ulama, tidak mungkin mereka ingin merusak ini agama. Jangan pula kita menjelaskan ini lalu berdalil dengan perkataannya Imam Malik yang berkata ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhai Islam sebagai agamamu. Maka Imam Malik berkata, man za'ama anna hunaka bid'ah hasanah faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Siapa yang mengklaim bahwa ada namanya bid'ah hasanah, maka sama saja ya secara langsung atau tidak langsung dia menuduh nabinya Nabi Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kenapa? Karena masih ada yang disembunyikan. Berarti masih kurang ini agama, belum disampaikan semua. Kenapa? Karena masih boleh ditambah-tambah toh. Kalau sudah lengkap kan tidak bisa ditambah. Karena boleh ditambah berarti tandanya kamu mengatakan agama ini masih kurang. Itu sama saja menuduh Nabi Muhammad apa? Berkhianat. Benar berkatanya Imam Malik itu. Tapi jangan kita terapkan ini perkataan kepada Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi 2 atau Imam Iz bin Abdul Salam membagi bid'ah jadi 5. Enggak, bukan begitu. Mereka mujtahid pertama. Dan mereka dalam hal ini bisa saja kita katakan mentakwil. Itu jawaban yang lainnya, mentakwil. Dan yang ketiga jawaban dari sebagian ulama tentang pembagian ini bahwa mereka maksudkan di sini bukan bid'ah secara syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Karena kalau kita lihat contoh yang dimaksud oleh mereka bid'ah yang tercela itu adalah bid'ah yang tidak ada landasan syariatnya. Dan coba lihat contohnya Imam Iz bin Abdul Salam. Coba kita lihat ketika beliau memberi contoh bid'ah wajib misalnya. Ada bid'ah wajib. Itu contohnya adalah belajar ilmu nahwu. Itu ada dalam kitab beliau, kitabnya Imam Iz bin Abdul Salam. Contohnya adalah belajar ilmu nahwu. Tidak ada di zaman Nabi. Kaidah-kaidah nahwu tidak ada di zaman Nabi. Nanti datangnya belakangan. Maka kita jawab, ini wasilah atau maksud ini? Wasilah. Apakah ada yang berubah dari agama kita ketika orang belajar ilmu nahwu? Tidak ada. Kita tetap belajar agama sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Tidak ada yang berubah satu huruf pun dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Cuman dengan ilmu nahwu kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Kenapa kita perlu ilmu nahwu? Karena kita ini bukan orang Arab. Orang Arab itu biar lagi tidak pakai titik, tidak pakai baris, mereka paham bahasa Arab. Zaman dulu itu di Al-Quran itu tidak ada titik, nanti zaman Ali baru ada titik dan barisnya. Kenapa? Karena semakin meluasnya Islam, banyak orang ajam yang tidak paham bahasa Arab masuk ke dalam Islam. Sehingga takut nanti orang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya dibuatlah kaidah nahwu. Dan itu ajib ya. Dulu zaman itu sebelum dibuat ini kaidah nahwu, ini para ulama ahli nahwu seperti Imam Sibawai, Imam Al-Kisai misalnya, mereka mempelajari ini kaidah nahwu
ke pedalaman-pedalaman, ke pedesaan suku Badiah untuk memastikan pelafasan yang benar dari orang suku Arab pedalaman. Karena mereka itu lisannya itu tidak bisa salah. Tidak bisa menyebutkan lafal bahasa Arab dengan kalimat lahan, yaitu dengan perkataan yang salah. Misalnya yang doma dikasarkan, tidak bisa seperti itu. Lisannya mereka itu bersih dari kesalahan. Maka kalau ada yang salah, misalnya antum tulis bahasa Arab yang salah, disuruh orang Arab yang masih fasih, yang belum terkontaminasi, untuk mengucapkannya mereka tidak bisa ucapkan itu kalimat. Padahal mereka itu tidak profesor, tidak kuliah, orang pedalaman. Begitu dulu ulama-ulama ahli nahwu mengambil ini ilmu bahasa, sehingga dibuatlah kaedah-kaedahnya. Ya. Kalau Anda cerita bagaimana perdebatan antara Imam Sibawai dengan Imam Al-Kisai di depan khalifah, ketika Imam siapa itu? Imam Sibawai mengatakan, saya kira bisanya kalajeng itu lebih berbahaya daripada bisanya tawon, ya. Faiza hiyahu, itu yang diucapkan oleh Sibawai. Kalau Imam Ghazali tidak, dia bilang boleh dikatakan faiza huwa iyahu. Terus mereka ini dua pakar bahasa ini berselisih. Dipanggillah orang Arab pedalaman untuk menjadi penengah, siapa yang benar di antara mereka berdua. Orang pedalaman ini lebih condong ternyata kepada Imam Al-Kisai. Jadi ditanya oleh khalifah siapa yang benar di antara mereka berdua. Dia bilang Imam Al-Kisai. Dibilang Imam Sibawai, baik, kalau begitu begini saja. Coba kamu ucapkan. Faiza huwa iyahu. Justru ucapkan oleh Imam Sibawai. Karena Imam Sibawai tahu kalau orang Arab itu kalau salah itu tidak bisa lisannya itu mengucapkannya. Selalu disuruh mengucapkannya mereka tidak bisa. Begitu ada zaman dulu begitu, saking terpeliharanya ini bahasa Arab. Nah, ketika masuk ini bahasa Islam meluas, masuk ke Eropa, ke Indonesia dan negara-negara ajam di luar Arab, perlu kita ilmu nahwu. Jadi belajar bahasa itu sebenarnya ada perintahnya dalam Al-Qur'an walaupun dia tidak terus terang. Jadi belajar bahasa itu itu adalah wasilah, bukan goyah. Tidak ada yang berubah dari agama kita. Jadi sebenarnya itu bukan bid'ah. Ya, ini perkara wasilah saja. Tidak ada kaitannya dengan perubahan agama di situ. Sedikit pun agama tidak ada yang berubah. Yang kedua, Imam Is bin Abdus Salam memberi contoh dalam perkara misalnya bid'ah yang wajib yang lainnya, seperti contohnya mempelajari ilmu jarh wa ta'dil misalnya. Imam Is bin Abdus Salam memberi contoh ya tentang bid'ah yang wajib, misalnya ilmu jarh wa ta'dil. Apa itu ilmu jarh wa ta'dil? Tentang hukum terhadap para perawi. Mana perawi yang thiqah terpercaya, mana perawi yang lemah hafalannya, mana perawi yang hafalannya berubah di akhir hayatnya. Itu semua itu dalam pembahasan ilmu jarh wa ta'dil, sehingga dihukumnya ini hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu dan seterusnya. Ini tidak ada ilmu ini di zaman Nabi karena mereka langsung merujuk kepada Nabi, tidak diperlukan ini ilmu. Sebagaimana ilmu nahwu tidak diperlukan karena orang Arab pada masa itu berbicara dengan Arab fushah. Para sahabat tidak perlu penerjemah, tidak perlu mereka diajarkan bahasa Arab, tidak perlu. Bahkan orang-orang Quraisy sekalipun mereka sangat fasih bahasa Arabnya. Bahkan mereka itu punya pasar syair di depan Ka'bah, sekali sepekan mereka beradu syair dan yang terbaik syairnya digantung di dinding Ka'bah sampai pada puncak peradaban bahasa mereka. Jadi tidak perlu mereka ilmu nahwu. Kita yang perlu ilmu nahwu. Makanya adanya setelah Nabi. Sehingga ulama menamakannya ini dengan nama lainnya itu maslahah mursalah. Maslahah mursalah. Yaitu perkara yang berkaitan dengan wasilah, bukan bid'ah. Jadi jangan pula ada yang mengatakan, oh kalau begitu kamu tidak boleh belajar nahwu, itu bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Tidak usah kamu membaca Al-Quran karena Al-Quran itu tidak ada zaman pembukaan Al-Quran setelah zamannya Nabi. Itu kan orang tidak paham. Itu tidak ada. Setelah tujuannya apa? Agar orang membaca Al-Quran. Apakah setelah Al-Quran dibukukan ada satu huruf dari Al-Quran yang berubah?
Tidak ada, itu hanya wasilah. Tidak ada hubungannya dengan bid'ah di situ. Tidak ada bid'ah apa yang berubah dari agama di situ, tidak ada. Kecuali kalau dia ubah baca huruf Al-Quran ya, dia kurangi atau dia tambah, itu kita katakan haram. Tidak ada yang berbeda di situ, berbeda pendapat. Nah, jadi jangan mencari-cari alasan ya. Biasa orang cari-cari alasan. Nah, lagi dicontohkan bid'ah yang sunnah oleh Imam Izz bin Abdul Salam gitu. Contohnya apa? Membuat sekolah-sekolah. Nah, ada di zaman Nabi sekolah. Pesantren-pesantren. Alumni pesantren ini tidak ada. Zaman Nabi tidak ada. Tapi zaman kita berarti bid'ah, enggak usah bikin pesantren kalau begitu. Kalau bid'ah, kita katakan apa yang diubah oleh pesantren. Itu hanya wasilah. Itu namanya maslahah mursalah. Tidak ada sedikit pun agama yang diubah di situ. Itu hanya wasilah untuk mempelajari ilmu agama. Dengan adanya pesantren orang lebih mudah belajar agama. Dengan adanya mikrofon orang lebih mudah didengar suaranya. Tidak ada yang berubah dari agama sedikit pun di situ. Ya, untuk lebih jelasnya antum merujuk kembali hadis nomor 4 atau nomor 5 itu tentang hadis Aisyah. Lupa. Hadis kelima. Karena hadis keempat berkaitan dengan takdir. Hadis kelima itu hadis Aisyah. Itu berkaitan dengan perkara bid'ah. Kita bagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah perkara dunia dan perkara agama. Itu untuk merujuk kembali. Hukum asal perkara bid'ah dalam perkara dunia adalah boleh sampai adalah larangan. Ya, kalau ada larangan baru kita berhenti. Kenapa? Karena wa khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini memang untuk kita nikmati. Makanan, minuman, teknologi, semua. Muamalah, semua. Perkara dunia halal. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa riba haram? Padahal muamalah, perkara dunia. Ya karena ada dalil yang mengharamkan. Cobanya tidak ada dalil, riba halal. Kenapa babi haram, bangkai haram, darah haram, binatang yang mati tercekik, ditanduk, terjatuh haram? Ya karena ada dalil. Padahal itu makanan, boleh-boleh saja kalau tidak ada dalil. Tapi Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu. Itu semua haram. Tapi selain itu tidak disebutkan, maka hukum asalnya boleh. Jangan dibilang tempe tidak ada zaman Nabi. Kalau begitu tidak boleh makan tempe. Nah, itu kan ngawur. Itu karena orang tidak paham. Hukum asal perkara dunia halal karena Nabi bersabda, antum a'lam bi umuri dunyakum. Perkara dunia kalian lebih tahu. Tidak ada urusannya Nabi di situ. Makanya perkara dunia itu ada yang halal dan ada yang haram berdasarkan dalil. Kalau ada dalil mengharam kita katakan haram. Maka Nabi pun pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi, kalau kamu dikepung oleh musuh, bagaimana caranya? Ya, dibikin parit. Makanya itu dikenal perang Ahzab, perang Khandaq. Itu kan saran dari Salman Al-Farisi. Itu saran dari beliau, perkara dunia. Nabi pernah ditanya tentang mengawinkan korma. Akhirnya gagal. Nabi ini dapat wahyu siang dan malam. Tapi gagal. Tapi apa dibilang Nabi kemudian? Jangan dibilang Nabi tidak tahu. Nabi memang bilang, akui dirinya, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham kalau perkara dunia kalian. Tapi perkara agama jangan bilang kalian lebih paham. Nabi lebih paham. Nabi yang lebih paham. Makanya Nabi bilang, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat seperti saya salat. Khuzu anni manasikakum. Ambil dari saya cara manasik kalian. Semua ada tuntunannya. Makanya disebut dari sini dibuatlah kaidah perkara dalam agama, hukum asal dalam bid'ah yang berkaitan dengan agama adalah dilarang. Al-asal fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah adalah dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Maka yang dicari apa? Dalil perintah, bukan larangan. Karena kalau cari dari larangan repot tentu, tidak akan ketemu. Coba saya kasih contoh. Ketika sebelum sholat Id, sholat Idul Fitr atau Idul Adha, boleh tidak azan orang? Taruhlah saya mau azan. Ini hari bahagia, ini hari kita dengungkan azan untuk merayakan hari raya yang agung, yang mulia, hari raya Idul Adha misalnya. Terus saya azan sebelum Idul Adha. Terus antum larang anak, tidak boleh azan.
Terus ana bilang, azan kan baik. Tidak mungkin antum bilang sama ana azan buruk, toh? Pasti, tidak mungkin. Masa azan buruk? Ini kan baik. Pertama, ana bilang baik. Apa jawaban antum kira-kira? Bingung antum. Tidak bisa antum jawab, karena memang azan baik. Bukan buruk. Itu yang pertama. Terus ketika antum bilang lagi, tidak boleh azan. Ana bilang, ada larangannya. Bingung lagi antum. Memang tidak ada larangan, tidak ada hadis yang berbunyi jangan azan sebelum sholat id. Yang ada hadisnya hadis Jabir bin Samurah. Beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu marra wala maratin bi ghairi adzanin wala iqamah." Saya sholat bersama Nabi, sholat Idul Fitri dan Idul Adha sekali atau dua kali tanpa azan dan tanpa iqamah. Ini cuma ini dalilnya. Berarti Nabi ada faktor pendorongnya untuk azan, yaitu memanggil orang sholat, dan azan itu baik, itu termasuk pendorong. Dan tidak ada faktor penghalang. Apa yang menghalangi Nabi? Tinggal panggil Bilal, ya kan? Bilal, azan. Itu apa Nabi tidak lakukan. Berarti itu tidak disyariatkan. Jadi tidak ada cara lain untuk menolak yang seperti ini selain mengatakan tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena sempat kalau antum katakan ini azan buruk, tidak mungkin. Azan baik. Kalau antum bilang mencari dari larangan tidak boleh azan sebelum sholat Idul Fitri juga tidak mungkin, karena memang tidak ada larangan. Maka di sini antum paham bahwa satu-satunya jawaban untuk menghadapi bid'ah yang sepertinya apa? Tidak ada contoh dari Nabi. Itu aja, tidak ada yang lain jawaban. Begitu juga bid'ah maulid. Kalau antum bilang maulid itu jelek, antum dikafirkan. Iya, karena Nabi bilang, masa kamu bilang kelahiran Nabi itu jelek, berarti kamu tidak suka dengan Nabi. Sebagaimana Ustaz, memprovokasi ya. Dia bilang, kalau kamu mengingkari kelahiran Nabi, berarti kamu kafir. Wah, gawat ini kalau sudah dikafirkan. Kalau antum bilang, mana larangannya? Antum bingung lagi. Nabi tidak pernah melarang jangan rayakan maulidku. Ada enggak? Bingung lagi antum. Satu-satunya jawaban itu cuma satu, tidak ada contoh dari Nabi. Terus kan antum kasih dia penguat kaidah. Ada enggak ini faktor pendorong? Ada enggak penghalang? Ini dua syarat ini harus ada ini. Kalau satu dan terlalu tidak ada, maka tidak bila ini namanya sunnah tarkiyah namanya dalam Islam, diistilahkan oleh ulama. Dua syaratnya. Ada faktor pendorong, tidak ada penghalang, dan Nabi tidak mengerjakannya, makanya wajib ditinggalkan. Siapa yang mengerjakannya, dia terjebak pada bid'ah. Ini dua syarat. Apa tadi syaratnya? Yang pertama? Yang kedua? Jangan dibantu, ini ada parfumnya ini. Iya, 6, antum yang pakai masker. Maksudnya bagaimana itu? Ada faktor pendorong atau tidak ada? Tidak ada faktor pendorong. Ada faktor pendorong. Terus? Ada atau tidak ada faktor penghalangnya? Tidak ada yang menghalangi, tapi Nabi berarti wajib kita apa namanya ini? Sunnah tarkiyah. Kan antum tadi dibantukan satu, mestinya dua. Nggak masalah. Ini namanya setia ya. Kalau dua kan ta'addud kan? Ya. Itu bahasa Arab secara lugawi ya, secara bahasa itu. Antum jangan artikan secara syariat. Jadi itu kaidah yang perlu dipahami. Terus jawaban berikutnya, jadi kita sudah tinjau dari sisi bantahan, dari sisi pengertian bid'ah. Kita bisa bantah lagi dari sisi yang lain, bahwa kalau betul-betul dikatakan oleh Imam Syafi'i atau Imam Iz bin Abdissalam ini, mereka konsisten dengan yang dimaksud dengan ini adalah bid'ah secara syariat, bukan secara bahasa, maka mereka lah orang yang pertama melanggar ini perkataannya sendiri. Kenapa? Karena Imam Iz bin Abdissalam termasuk Imam Syafi'i, mereka itu adalah nujumus sunnah. Mereka itu pembela sunnah terdepan. Imam Iz bin Abdissalam, karena kasih contoh beberapa, banyak sekali. Makanya beliau dapat gelar Sultan Ulama itu tidak sembarang. Tapi karena waktu kita sudah ini, kita sebutkan beberapa contoh saja. Ketika beliau ditanya, hukum bersalaman setelah sholat subuh dan sholat asar. Beliau ditanya ini, Imam Iz bin Abdissalam. Apa beliau jawab?
Al-musafahah ba'da salati subuh wal fajar minal bid'ah. Salam-salaman setelah selesai sholat subuh dan sholat asar itu termasuk perkara bid'ah. Ini yang mengaku mazhab Syafi'i ini. Antum salam-salaman kan biasa sholat subuh. Ini antum dibid'ahkan oleh imamnya antum. Imam mazhabnya Imam Syafi'i, sultannya ulama. Coba antum kalau mau konsisten. Kalau antum membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, silakan. Tapi antum ikuti juga dong yang seperti ini. Jangan cuma pembagiannya saja, tapi banyak yang antum selisihi. Ya, ini kan konsisten namanya. Kalau antum ikuti seperti Imam Izba alaihi salam, kita acungi jempol, itu bagus namanya. Ya. Jadi kecuali orang yang apa? Baru datang. Ya, orang dari safar datang, kemudian kebetulan setelah sholat, dia selesai sholat asar, sholat subuh, dia salaman, tidak masalah. Dia bukan salaman karena selesai sholatnya, tapi karena dia baru pulang dari safar. Ini kan tidak. Sebanyakan orang sebelum sholat sudah ketemu, bahkan sempat salaman. Selesai sholat, salaman lagi. Dan ada yang semangat, Masya Allah ya. Ada yang semangatnya luar biasa. Ya, salam kiri, kanan, bahkan muka dan belakang. Padahal tadi sudah. Itu menandakan itu bagian dari hal yang ya dianggap suatu ibadah. Jadi kebiasaan ini yang dipermasalahkan. Karena kalau kita katakan ini adalah bagus, mestinya adalah contohnya dari sahabat. Banyaknya itu sahabat sholatnya. Tidak ada dinukil satupun hadis kepada kita mereka membiasakan salam-salaman setelah sholat. Ya begitu saja. Kalau antum melarang orang salam-salaman, ini tidak ada suntunnya, itu saja bilang. Kalau antum bilang ini salaman tidak bagus, antum dikafirkan. Lu kan, wah ini bahaya. Nah, nanti itu kaidah, antum berjalan di atas kaidah terus. Ini tidak ada contohnya dari Nabi. Sebab kalau bilang itu tidak baik, mereka pasti akan langsung tidak terima. Dan semua bid'ah seperti itu. Mereka pasti awalnya bermula dari menganggap itu adalah hal yang baik. Baik. Kemudian begitu juga Imam Izz bin Abdus Salam pernah ditanya tentang hukum mengangkat tangan dalam berdoa selesai sholat 5 waktu. Beliau bilang ini bukan dari sunnah. Kenyataannya yang dilakukan oleh pengikut mazhab Syafi'i sekarang membiasakan doa berjamaah setelah selesai sholat 5 waktu. Ini bukan sunnah dari beliau. Dan beliau ditanya juga tentang hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa. Beliau bilang apa? La yaf'alu hadza illal jahil. Tidak melakukan ini kecuali orang bodoh. Dan ini dilakukan oleh orang yang mengaku bermadhab Syafi'i. Nah, ini di antara bentuk pembelaan beliau, ketegasan beliau di dalam sunnah. Jadi kalau dibilang pembagian yang 5 itu berdasarkan syariat, ya ini banyak sekali. Kalau kita mau lihat dari satu persatu pernyataannya Imam Izz bin Abdus Salam, banyak sekali hal-hal yang bid'ah yang dilakukan oleh orang zaman sekarang dan beliau celah habis-habisan. Baik. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Terus yang terakhir bantahannya terhadap pembagian bid'ah ini ya. Setiap orang itu boleh diterima perkataan, ditolak kecuali siapa? Rasulullah. Orang sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun ibadahnya, dia manusia. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW, ya, idza ijtahada al-hakim fa asaba lahu ajrun wa idza akhta falahu ajr. Jadi orang walaupun sudah sampai derajatnya ijtihad, ini bukan derajat yang sembarangan, tapi dia tetap akan salah. Makanya Nabi membagi 2. Yang benar dapat 2 pahala, pahala ijtihadnya dan pahala benarnya. Dan yang salah tetap dapat pahala, yaitu pahala ijtihadnya, tapi tidak dapat pahala benar. Dan yang satu-satunya yang terpelihara dari kesalahan itu cuma siapa? Rasulullah. Karena ketika beliau salah langsung dapat teguran dari Allah. Makanya Allah mengatakan tentang masalah ini, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Andaikan Muhammad membuat-buat perkataan atas nama kami, maka akan kami ambil tangan kanannya dan kami sentak urat nadinya. Bisa mati orang langsung seketika itu. Tidak main-main ancamannya. Tapi itu mustahil dilakukan oleh Nabi. Nabi saja sebelum dapat wahyu sudah dapat gelar Al-Amin. Orang yang terpercaya tidak mungkin, apalagi setelah dapat wahyu. Makanya beliau manusia yang terpilih. Tapi beliau kadang manusia biasa, kadang beliau juga salah. Maka ada namanya surat Abasa. Ditegur langsung oleh Allah.
dan beberapa surat yang ditegur Nabi padanya. Intinya bahwa satu-satunya yang maksum itu hanyalah Rasulullah. Itu kita perlu garis bawahi. Nah, Imam ya Syafi'i, Imam Malik, Imam Mazhab, mereka manusia. Maka antum kalau mau tahu sebab ulama keliru kadang dalam berijtihad, ada buku yang bagus yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ana punya tulisan tentang ini tapi tidak tahu kemana perginya. Dulu Ana bikinkan tulisan ini dalam bentuk PDF sekitar berapa puluh halaman waktu Ana masih di Madinah, tapi hilang dia. Ya, antum bisa cari yang pintar bahasa Arab saja tentunya, karena Ana lihat belum ada terjemahannya. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam itu artinya mengangkat celaan dari para imam-imam. Itu disebutkan sebab perbedaan ulama dan sebab ulama kadang salah dalam berijtihad. Itu bagus sekali kitabnya. Raf'ul Malam an apa tadi? A'immatil A'lam. Baik. Jadi kalau begitu Imam Syafi'i juga kadang tidak maksum. Imam Is bin Abdul Salam juga tidak maksum. Bisa jadi mereka keliru karena dibilang begini karena beliau ini diingkari oleh ulama yang lain. Seperti Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi mengingkari. Hadza taksim minal mukhtara. Ini pembagian adalah perkara yang baru, tidak ada pendahulunya. Tegas Imam Syatibi dalam perkara ini. Hadza taksim minal mukhtara, bilang Imam Syatibi. Antum kalau mau bahas tentang perkara bid'ah, tulisannya Imam Syatibi juga bagus dalam masalah ini. Jadi semua orang bisa diambil perkataannya dan ditolak kecuali Nabi SAW. Maka kita tidak boleh fanatik buta ya. Ya. Jadi itu perkara yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Anak kira tidak ada pertanyaan karena sudah jelas ya. Kecuali kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Ini parfumnya masih banyak ini, waduh. Bagaimana caranya? Yang bertanya dikasih parfum ya. Tidak masalah. Baik. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Baik. Itu was-was dari setan itu datang kepada hati yang masih normal ya. Karena kalau sudah tidak diganggu lagi oleh setan berarti ya sudah jadi temannya nih. Sudah jadi temannya, tidak perlu lagi diganggu toh. Kenapa orang Yahudi, orang ini yang tidak diganggu oleh setan kan sudah jadi temannya. Jadi tidak perlu lagi diganggu. Jadi antum tidak perlu khawatir kalau ada syubhat begitu atau was-was. Tapi kadang-kadang was-was itu bisa jadi penyakit kalau kita ikuti. Maka cara mengikutinya adalah, maka bagus dibaca itu tuh kitab Ibnu Qayyim itu Ighatsatul Lahfan fi Makayadi Syaiton ya, atau apalah. Pokoknya kitab Ighatsatul Lahfan. Itu bagus kitabnya tentang masalah was-was itu. Pertama, masalah niat orang riya itu bisa saja itu adalah benar kalau dia datang keinginannya untuk ingin dilihat, ingin dipuji dan seterusnya. Dan itu bisa dia lawan tanpa harus menghentikan itu ibadahnya. Itu perlu dipahami. Dia lawan dan dia akan dapat pahala untuk melawan niat tersebut. Yang kedua, bisa itu hanya sekadar was-was untuk menghentikan antum dalam beribadah. Karena itu adalah tanda bahwa hati antum masih lembut, masih hidup, karena orang yang tersentuh oleh nasihat bertanda baik bahwa hatinya ada hati yang hidup. Ya, beda dengan hati yang sudah kasat, yang sudah mati, yang sakit, itu biar berkesan apapun nasihatnya tidak akan tersentuh. Waliyazubillah min qalbil qasi. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras. Dan yang berikutnya, yang terakhir, kalau bersalah niat, itu cuma kita dan Allah yang tahu. Kita tidak boleh menghukumi niatnya orang. Kalau ada orang menangis dalam sholatnya, pasti riya ini. Tidak boleh. Antum bahaya antum. Menghukumi niat orang itu bahaya.
Ya, itu bahaya sekali. Nabi, sahabat, ya itu paling banyak menangisnya dalam sholatnya. Ya. Dan kita sesekali menangis dalam sholat itu kadang-kadang mungkin terkesan, tersentuh oleh bacaan yang mungkin bertepatan dengan kondisi kita pada saat itu. Misalnya dia membaca ayat tentang neraka, mungkin kita lagi dalam berbuat maksiat, tersentuh kita, jangan-jangan ini ayat untuk saya. Biasa saja kita menangis. Untung dia membaca ayat tentang surga, baru kita lihat diri kita yang banyak dosa, ya Allah, mungkin saya tidak termasuk ahli surga. Karena kita lihat diri kita yang sekarang. Bisa saja kita menangis. Itu bukan ria itu namanya. Makanya kita tidak boleh menghukum apa? Niatnya orang. Ada orang bagi-bagi sedekah, wah ini pasti ria ini. Tidak boleh. Allah mengatakan intu badus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi bersedekah secara terang-terangan dan dua-duanya boleh. Hanya saja tentu lebih baik apa? Secara sembunyi. Tapi kadang yang terang-terangan lebih baik. Kapan? Kalau yang terang-terangan itu apa? Bisa memotivasi orang lain. Itu asal-muasalnya asbabul wurudnya hadis sunnah, bukan bid'ah hasanah ya. Sunnah hasanah. Ya man sanna fil Islam sunnatal hasanah falahu bimisli ajriha wa man amila biha. Siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahalanya dan baginya juga pahala orang yang mengamalkannya. Itu namanya sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Antum harus bedakan. Ya itu ketika ada seorang sahabat ya menginfakkan hartanya untuk seorang fuqara yang datang, lalu berbondong-bondong sahabat yang lain mengikutinya. Baru Nabi mengatakan dialah yang memulai ini kebaikan, sehingga orang-orang yang mengikutinya juga mengalir pahalanya ke dia. Itu namanya pahala jariyahnya, sunnah hasanah namanya. Dia yang memulai itu kebaikan. Allahu alam ya. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan lagi, silakan. Silakan, tarbumnya antum. Antum mau ta'addud? Silakan kalau antum mau ta'addud ya. Ternyata mau memang ya. Silakan. Ya. Kenapa? Hadis masyhur maksudnya bagaimana? Ini hadis. Hadis masyhur belum tentu harus ada di dalam sahihain ya, karena sahihain itu namanya saja sahihain, yaitu hadis yang sahih yang ada syarat-syaratnya. Ya, ketat syarat-syaratnya. Imam Bukhari itu menghafal berapa puluh ribu hadis ya, dan yang dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari itu hanya sekian saja. Dipilih betul dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Begitu juga Imam Muslim. Cuma tingkat kesahihannya Sahih Bukhari itu lebih tinggi di atas Sahih Muslim karena Imam Bukhari memberi syarat tambahan dalam sahihnya, yaitu perawinya itu harus bertemu dengan yang gurunya itu, dengan yang direwayatkannya dari gurunya itu harus bertemu, tidak cukup dengan muasarah satu masa. Kalau Imam Muslim mencukupkan dengan muasarah, itu ketat sekali itu persyaratannya. Adapun kayak Ashabus Sunan, kayak Tirmizi, Nasai, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah itu tidak mempersyaratkan seperti itu. Masing-masing itu ada nanti persyarat. Mudah-mudahan setelah kita ini selesai, kita akan membahas imma Sahih Bukhari, imma Sahih Muslim, imma Kitab Sunan. Wallahu a'lam. Siapa tahu besok kita meninggal juga, kita tidak tahu. Yang jelas kita berniat saja dulu. Mudah-mudahan ini cepat selesai dan kita lanjutkan ke kitab hadis berikutnya. Baik. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanya terus ya, supaya kita lama pulang. Ya, silakan. Baik. Ah. Hmm. Kalau terjadi kontradiksi antara aturan lokal dan jalan baik internasional yang mana kita utamakan selama ini saling bertolak belakang. Kalau misalnya ini kasus konflik internasional mungkin sudah ada hubungan boleh yang rapat ini soal
Barakallahu fikum. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin ya ketika membahas tentang pemimpin yang dimaksud apakah presiden atau raja ataukah gubernur atau siapa yang paling berhak diikuti ketika terjadi perbedaan pendapat. Tapi ana tidak hadir pada saat ini jawabannya. Insya Allah ana akan merojaah lagi, ana roje ini perkataan. Tapi ana sudah lewati itu pertanyaan. Itu memang ada ditanyakan kepada Syekh Shalih Al Utsaimin. Karena ana tidak hadir sekarang jadi ana tidak jawab dulu. Tapi ingatkan ana pada pertemuan berikutnya insya Allah. Silakan. Antum ini berhak dapat 2 ini karena membuat ana tidak bisa menjawab. Silakan. Antum jatuh 1. Sisa 1. Silakan. Antum mau bertanya? Tidak ada. Ya. Sisa 1 tanggung. Kasih habis. Tidak ada. Antum bertanya saja tidak mau. Bagaimana disuruh menjelaskan ini? Apa itu pertanyaannya? Berkaitan dengan dars ini. Silakan. Silakan. Ahlus Sufah. Ahlus Sufah, siapa yang bisa jelaskan Ahlus Sufah? Sudah kita bahas tempoh hari. Ya, Abu Hurairah termasuk Ahlus Sufah. Ya. Orang yang tinggal di mana? Di Masjidil Rasul, ya termasuk di situ orang-orang yang datang dari jauh, musafir, yang tidak ada tempat tinggal. Ya, kalangan juga orang-orang miskin, ya mereka tinggal di masjidnya Nabi. Mereka dinamakan dengan Ahlus Sufah. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Tafadhol. Baik, barangkali mudah-mudahan kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi bermanfaat ya. Dan ini hanya sekedar memberi garis-garis besar. Adapun lanjutannya ingin diperdalam lagi, antum bisa perdalam membaca buku ulama. Ini paling tidak bisa membantu antum untuk mendalami ya. Karena banyak syubhat di luar sana, terutama perkara-perkara taat pemimpin, perkara-perkara bid'ah. Itu insya Allah dengan bekal ini tadi sudah sedikit membantu. Dan kalau ingin lebih detail, ditambah contoh-contoh yang lebih banyak lagi, antum silakan merujuk. Dan di antara talibul ilm yang paling berkah ilmunya adalah orang yang tidak menuntut ilmu hanya karena dia ingin sekedar dapat keutamaan majelis. Tapi lebih dari itu dia ingin tahu. Rasa ingin tahunya tinggi. Ketika rasa ingin tahunya belum terpuaskan, dia tidak cukup hanya sampai di majelis. Dia akan pulang ke rumah, dia buka referensi yang disebutkan tadi selama di majelis. Itulah yang paling berkah ilmu. Jadi insya Allah dia bisa bermanfaat bukan cuma untuk dirinya, tapi bermanfaat bagi orang yang banyak. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdik, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.